Assalamualaikum, kembali lagi di video informasi dan edukasi Puskesmas Sindangwangi. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai alur pelayanan konseling gizi. Apa itu konseling gizi? Konseling gizi adalah proses komunikasi dua arah antara konselor dan klien untuk membantu klien mengenali dan mengatasi masalah serta membuat keputusan yang benar dalam mengatasi masalah gizi yang dihadapinya. Banyak pertanyaan mengenai konseling gizi, seperti apa manfaat konseling gizi, siapa yang membutuhkan konseling gizi, siapa petugas konseling gizi, dan bagaimana alur pelayanan konseling gizi. Kita bahas satu persatu. Manfaat konseling gizi yaitu yang pertama, memberikan informasi yang jelas tentang diet yang disarankan berkaitan dengan penyakitnya. Yang kedua, menentukan kebutuhan kalori, prioritas makanan, dan zat gizi. Yang ketiga, menentukan tujuan dan target. Yang keempat, membantu memilih cara yang paling sesuai untuk aktivitas fisik. Yang kelima, membantu klien merancang kegiatan yang dapat diterima dan dapat mendukung rasa tanggung jawab untuk merawat dirinya sendiri demi mengatasi masalah yang ada. Yang keenam, untuk membantu meningkatkan derajat kesehatan. Siapa yang membutuhkan konseling gizi? Ada dua jenis klien yang membutuhkan konseling gizi. Yang pertama, klien sehat. Semua golongan usia yang membutuhkan penjelasan terkait gizi untuk mencapai pertumbuhan dan kesehatan yang optimal, dimulai dari bayi hingga lanjut usia. Yang kedua, klien dengan penyakit tertentu seperti diabetes mellitus, hipertensi, gastritis, obesitas atau kelebihan berat badan, dan lain sebagainya. Konseling gizi ini diberikan untuk membantu dalam pengaturan asupan makanan agar tercapai kualitas hidup yang baik serta mencegah komplikasi penyakit lebih lanjut. Siapa petugas konseling gizi? Konselor gizi adalah nutrisionis atau ahli gizi yang kompeten bekerja untuk membantu klien mengenali dan mengatasi masalah yang dihadapi serta mendorong klien untuk mencari dan memilih cara pemecahan masalah gizi secara efektif dan efisien. Bagaimana alur pelayanan konseling gizi di UPT Puskesmas Sindangwangi? Yang pertama, pasien datang dan melakukan pendaftaran. Pasien datang dengan membawa kartu keluarga, kartu BPJS, dan kartu berobat jika memiliki. Lalu, pasien mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan untuk melakukan registrasi. Dia melakukan screening awal. Pada screening awal ini dilakukan pemeriksaan tekanan darah, tinggi badan, dan berat badan. Selanjutnya, pasien akan dirujuk ke poli yang dituju, seperti BP, MTBS, KIA, gigi, dan lansia untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Pada kasus khusus, pasien akan dirujuk oleh dokter ke ruang laboratorium untuk pemeriksaan penunjang yang membantu dokter menentukan diagnosis penyakit dan membantu nutrisionis untuk menentukan jenis diet yang tepat. Selanjutnya, pasien akan diarahkan ke ruang konseling. Di ruang konseling gizi ini akan dilakukan ADIME atau yang disebut asesmen, diagnosis, intervensi, monitoring, dan evaluasi. Pada asesmen, pasien akan diukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan untuk menentukan status gizi pasien saat ini. Lalu akan dicek data biokimia dan data klinis fisik. Selanjutnya akan digali mengenai riwayat personal dan riwayat makan untuk mengenali apa yang dikeluhkan pasien. Setelah di-asesmen, pasien akan didiagnosis oleh nutrisionis dengan menegakkan masalah yang dihadapi pasien, penyebab masalah, dan tanda gejala masalah. Proses intervensi. Pada proses ini akan dibangun komitmen pasien mengenai prinsip dan dasar diet sesuai kebutuhan yang telah disepakati. Pada proses ini pun, pasien akan diedukasi dan dibantu dengan media edukasi seperti leaflet, booklet, lembar balik, ataupun food model untuk proses pemahaman yang lebih optimal. Selanjutnya, monitoring evaluasi. Pasien akan dijadwalkan melakukan kunjungan ulang untuk mengetahui keberhasilan proses konseling yang telah diberikan. Sekian alur pelayanan konseling gizi. Terima kasih, sampai jumpa di ruang konseling gizi.